Halo semuanya, hari ini saya Ricardo dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kajian budaya. Kita tidak dapat menyangkal bahwa betapa kebudayaan Amerika sangat bergantung pada media. Meskipun koran tetap menjadi sumber berita utama serta beberapa informasi mengenai budaya. Kebanyakan orang dewasa dengan rentang usia di bawah 40 tahun bergantung pada berbagai macam sumber media yang berbeda-beda. Misalnya untuk mendapatkan berita, ya mereka mengambil dari internet, media sosial, dan lain-lain untuk mendapatkan berita. Meskipun media telah menjadi sumber utama bagi manusia untuk mendapatkan informasi-informasi dari berbagai belahan dunia, itu merupakan cara media untuk menyebarkan berita yang beraneka ragam. Beberapa jurnalis bergantung pada pencarian fakta, sementara itu beberapa jurnalis lainnya lebih mengutamakan opini ataupun cerita. Sisanya akan mengambil pendapat dari para ahli untuk berkomentar mengenai topik tertentu. Apakah itu berhubungan dengan kasus selebritas, bencana alam, pengungsian, keadaan sosial? Bukan keadaan sosial, tapi keadaan sulit. Perang, serangan terorisme, ataupun penembakan yang terjadi di sekolah. Ketika media gagal memberikan seluruh aspek berita secara menyeluruh, seseorang atau beberapa kelompok pasti akan terkena dampak dari pemberitaan tersebut. Kajian budaya itu sendiri merupakan tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan itu sendiri dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa serta dominan. Kajian kebudayaan berakar pada politik, tetapi bukan pada pengertian pemilu politik secara awam yang kita pahami saat ini. Teori tersebut lebih mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Kajian budaya menekan bahwa media menggunakan orang-orang yang dominan dan memiliki karakteristik kuat untuk mempengaruhi orang-orang dengan karakteristik lemah. Misalnya, Louisa dan John Petriro mencontohkan karakteristik dari kaum marginal atau yang biasa kita kenal sebagai kaum yang kurang mampu atau yang lebih kasarnya orang miskin, yang terpikat dengan mimpi seperti orang Amerika kebanyakan lainnya, yaitu untuk memiliki rumah pribadi. Tentu saja pencetus teori-teori kajian budaya akan setuju bahwa media dalam kasus ini informasional mengambil keuntungan dari pasangan yang kemungkinan besar tidak akan memiliki cukup uang untuk memberi rumah pribadi. Meskipun dalam media, hal tersebut mungkin saja terjadi. Hal-hal yang diperlukan sesuai dengan pesan komersial, cita rasa yang bagus, dan uang yang buruk. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Warisan kaum Marxis, kekuatan berada di tangan rakyat. Filsuf Karl Marx yang pada tahun 1818 sampai 1883 terkenal dengan caranya mengidentifikasi bagaimana kaum yang berkuasa atau yang kita kenal sebagai kaum elit melakukan eksploitasi habis-habisan terhadap kaum yang lemah atau buruh pekerja. Ia percaya bahwa keadaan tidak berdaya dapat berujung pada alienasi atau alienation yang bahasa kerennya, atau sebuah kondisi psikologis di mana individu mulai merasa tidak memiliki kendali akan masa depannya. Itulah alienasi. Marx percaya bahwa sistem yang ada dalam kelas
sosial sistem monolitik yang meliputi semua golongan perlu diperdalam oleh kaum pekerja atau kaum proletar. Ia merasa bahwa kaum buruh seringkali diposisikan sebagai subjek pemiskinan karena kaum elit enggan untuk memberikan kendali kepada mereka. Salah satu fokus utama Marx adalah memastikan bahwa saksi revolusioner dari kaum proletariat dapat dilakukan untuk memutuskan rantai perbudakan dan dalam menghilangkan alienasi sebagai akibat dari masyarakat yang kapitalisme. Para pemikir Marxisme yang mempercayai bahwa kaum pekerja menjadi tertindas karena media yang memiliki perusahaan tersebut sebagai pencetus teori sekolah Frankfurt. Apa itu Frankfurt? Frankfurt, bukan Frankfurt, yaitu Frankfurt School Theoritis. Pemikir-pemikir serta para penulis dari sekolah Frankfurt percaya bahwa media dibangun dan dibentuk untuk mencapai satu tujuan kapitalisme. Aplikasi dari pandangan Marxis terhadap kajian budayaan tidak terlihat secara langsung. Hari ini telah mendorong para cendekiawan dan untuk mempertimbangkan teori yang lebih neo-Marxis, yang merupakan perkembangan dari teori klasik Marxisme pertama. Tidak seperti Marx, mereka yang ada di dalam kajian budaya telah mengintegrasikan berbagai macam perspektif dalam pemikiran mereka, termasuk di dalamnya ada kesenian, kemanusiaan, dan ilmu sosial. Kedua, para pencetus teori dalam kajian budaya mengembangkan grup-grup subordinat agar gay dan lesbian dapat masuk di dalamnya. Tidak hanya para buruh saja. Dan yang terakhir, ketiga, kehidupan sehari-hari bagi Marx berpusat pada pekerjaan dan keluarga. Kajian budaya menentang batas-batas yang kaku untuk memberikan gambaran yang lebih kompleks terhadap konsep kebudayaan. Nah, ada asumsi-asumsi dasar kajian budaya yang dibagi dua. Yang pertama itu, kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Asumsi ini berhubungan dengan gagasan dari kebudayaan itu sendiri. Berbagai jenis norma, ide, nilai, dan bentuk pemahaman dalam masyarakat yang dapat membentuk individu untuk menginterpretasikan realitas mereka disebut dengan bagian dari ideologi kebudayaan. Hal percaya bahwa ideologi mencakup bahasa, konsep-konsep, dan kategorisasi yang membedakan kelompok-kelompok sosial sesuai dengan lingkup tempat mereka tinggal. Nah, yang kedua itu asumsi individu merupakan bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Asumsi yang kedua ini adalah bagaimana sebuah kajian budaya berhubungan dengan individu yang memiliki peran penting dalam sebuah hierarki sosial. Kekuasaan dapat memegang atau menggerakkan seluruh sistem yang ada di dalam masyarakat dalam hal ini. Hal ini lebih mengacu pada kekuatan yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu atau kekuatan yang berada di antara kelompok-kelompok tertentu. Nah, contohnya apa yang telah kita ambil atau kita bahas sebelumnya dapat dilihat dari preokupasi kebudayaan Amerika akan keindahan. Terus para pengemuka teori kajian budaya ini akan berpendapat bahwa ketika kecantikan seringkali diartikan dengan ramping dan berpenampilan menarik, maka orang-orang yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut dianggap tidak cantik. Hal percaya bahwa orang yang menarik, mereka yang biasanya berada di puncak hierarki sosial yang mampu untuk memegang kuasa yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di hierarki sosial yang rendah.
seperti orang yang tidak menarik. Oke, selanjutnya adalah hegemoni pengaruh massa. Nah, sebelum itu kita harus tahu hegemoni itu apa. Hegemoni dapat diartikan secara luas sebagai sebuah pengaruh, kekuatan ataupun dominasi dari kelompok sosial terhadap kelompok yang lainnya. Nah, Antonio Gramsci mendasarkan hegemoni pada pemikiran Marx mengenai kesadaran palsu atau orang tidak sadar akan adanya dominasi di dalam kehidupan mereka. Dan Gramsci merasa bahwa kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat berhasil mengarahkan orang menjadi tidak waspada atau terpengaruh terhadap kelompok yang dominan ini. Contohnya itu misalkan si A nonton berita. Nah, si A ini beranggapan bahwa informasi yang dia dapat dari menonton berita itu informasi yang terpercaya benar 100%. Padahal belum tentu berita atau informasi-informasi yang diberitakan atau disampaikan kepada pemirsanya itu belum tentu 100% benar. Jadi si A ini tidak waspada, ya kan, atau terpengaruh. Selanjutnya ada hegemoni tandingan atau massa mulai mempengaruhi kekuatan dominan. Khalayak tidak selalu tertipu untuk menerima dan mempercayai apapun yang diberikan oleh kekuatan dominan. Nah, hegemoni tandingan itu penting dalam kajian budaya sebab menunjukkan bahwa khalayak tidak selamanya diam dan menurut. Nah, contohnya tidak lama ini, tahun 2019, saat RUU KUHP 2019, itu RUU yang tidak logis untuk diterima masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak setuju disahkannya rancangan undang-undang KUHP tersebut, sehingga banyak aksi yang dilakukan masyarakat untuk tidak disahkannya RUU KUHP tersebut. Salah satunya adalah demo, ya kan? Banyak masyarakat atau mahasiswa, salah satunya mahasiswa ini berdemo di depan gedung DPR RI untuk menyampaikan pendapatnya bahwa RUU KUHP ini tidak logis dan tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, seperti itu. Sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya mengenai hegemoni, yaitu adalah pengaruh massa atau bisa disebut juga dominasi kelompok sosial yang tinggi melalui media, maupun dengan hegemoni tandingan, yaitu di mana massa mulai memengaruhi kekuatan dominan. Nah, kedua hal tersebut ini tidak dapat kita serap dengan baik jika kita tidak mengerti informasi apa yang mereka sampaikan. Nah, otomatis kita tidak bisa membandingkannya dengan pengalaman pribadi kita. Nah, ada yang namanya pemecahan kode. Pemecahan kode ini adalah proses di mana kita menerima dan membandingkan pesan tersebut. Nah, contohnya itu adalah di buku ini dikisahkan sebuah keluarga. Di keluarga ini mereka tidak memiliki rumah pribadi, sehingga mereka dibantu oleh bos mereka tinggal di rumah sederhana. Nah, tapi di rumah sederhana ini mereka tidak tinggal sendiri, sehingga privasi mereka tidak ada. Nah, maka mereka ingin sekali memiliki rumah pribadi. Mereka menonton televisi dan melihat di dalam televisi tersebut ada menyebutkan bahwa setiap warga bisa memiliki rumah pribadi dengan syarat harus dipekerjakan. Nah, mereka yang tidak memiliki pengalaman pribadi yang cukup dan mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh televisi tersebut, yang mereka tangkap hanyalah mereka ingin memiliki rumah baru, rumah pribadi, sehingga mereka ingin dipekerjakan. Nah, tapi tidak hanya seperti contoh tersebut saja, Stuart Hall memberi 3 posisi audiens dalam memecahkan kode. Yang pertama itu adalah posisi hegemoni dominan, yaitu adalah di mana kita membiarkan seseorang untuk mengontrol diri kita secara keseluruhan. Kenapa disebut sebagai begitu?
karena kita mengikuti apa yang disampaikan dengan oleh media tersebut. Nah, kenapa kita dapat terpengaruh? Nah, ada yang namanya kode profesional acara pertelevisian. Nah, pemilihan kata-kata, gambar-gambar yang ditampilkan, pemilihan bintang iklan, nah itu semua memengaruhi kita untuk terpengaruh. Karena kita tidak sadar kalau kita sedang terpengaruh oleh media. Sehingga kita akhirnya menurut saja. Mereka juga yang kurang pengalaman tidak mengerti apa yang disebut sebagai dipekerjakan. Sehingga mereka hanya ingin rewardnya saja. Nah, yang kedua ini adalah posisi yang ternegosiasikan. Posisi yang ternegosiasikan ini adalah kita menerima ideologi dominan, ideologi media tersebut. Namun kita masih memberikan pengecualian bagi budaya kita. Nah, di mana anggota audiens mampu menerima ideologi dari kelompok yang dominan. Meskipun audiens televisi ini seluruh masyarakat wajib bekerja jika mereka mampu untuk bekerja, tapi mereka memiliki pengecualian. Mereka memiliki budaya bahwa anak-anak mereka harus dijaga, sehingga mereka tidak sepenuhnya bekerja, tetapi mereka menjaga anak mereka. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya posisi oposisi, yaitu kita menempatkan diri kita sebagai lawan media. Kita yang memiliki pemikiran yang kritis mampu menciptakan alternatif pemilihan yang lain. Contohnya saja di dalam kasus tentang feminisme atau perempuan, disebutkan bahwa perempuan itu hanya sebagai pusat kecantikan dan pusat pemenuhan hasrat laki-laki. Nah, itu tidak benar, sehingga banyak audiens yang menolak hal tersebut dan membuat petisi-petisi yang baru, sehingga mereka dapat menolak pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Nah, sekian saja dari presentasi kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat bermanfaat. Thank you.